Nah, zaman dulu penjajah karena nggak bisa melawan orang-orang yang kebal, jadi mereka menghasut orang-orang Melayu juga, cuy. Jadi orang-orang sakti yang Melayu itu yang bisa dihasut disuruh bunuh yang kebal itu, cuy. Dan sayangnya karena kita tuh mudah terhasut, orang-orang Melayu zaman dulu mudah terhasut ya, jadinya kita terpecah, cuy. Gampang dihasut. Jadi mereka penjajah itu menggunakan orang Melayu untuk melawan orang Melayu, cuy. Itu liciknya mereka dulu zaman dulu ya, cuy ya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis, alias free, alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoreact TV. Nah, kalau zaman dulu tuh kan di daerah kita ini, di Melayu ini, daerah Nusantara ini banyak banget ya pahlawan-pahlawan atau hero-hero zaman dulu tuh ya, yang silatnya keren, hebat-hebat lah ya dalam segi silat itu ya. Jadi mereka tuh disebut pendekar ya biasanya ya. Kalau di Malaysia yang aku tahu tuh Hang Jebat, Hang Tuah ya. Siapa lagi? Banyak ya di Malaysia tuh, tapi aku hanya tahu dua itu ya. Tapi kalau di Indonesia banyak banget cuy, cerita-cerita zaman dulu, legenda-legenda zaman dulu, banyak-banyak pendekar di bangsa Melayu ini dulu ya. Kalau ilmu kesaktiannya tuh luar biasa, bisa terbang-terbang cuy. Oh my god. Tapi nggak tahu cuy, kayaknya memang zaman dulu tuh bisa terbang-terbang kayak gitu ya cuy ya. Meringankan tubuh, ilmu meringankan tubuh. Kebal juga ditembak juga nggak mempan kan. Banyak yang kayak gitu cuy. Sekarang juga masih ada yang kebal-kebal tembak, kebal-kebal pisau seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan lihat ini cuy, sejarah kehebatan pendekar-pendekar Melayu zaman dulu nih cuy. Ini ada video dari Epi HD Channel cuy. 4 bulan yang lalu sudah di-upload ya. Judulnya Kehebatan Pahlawan Pendekar Melayu di Nusantara cuy. Kita lihat dulu deskripsi videonya cuy. Pahlawan pendekar Melayu. Pendekar merupakan pahlawan ikonik bagi orang Melayu zaman dulu, dan ia juga membentuk ketamadunan bangsa atau suatu idea yang menggambarkan visi bangsa tersebut. Secara ringkas, pendekar adalah pahlawan yang pakar dalam seni bela diri. Pada tahun 80-an, 90-an, drama dan film mengenai pendekar sangat diminati oleh penonton seperti Keris Hitam Bersalut Emas. Iya cuy, zaman dulu tuh masih kecil aku sering nonton bioskop, sering nonton Pagawam gitu ya. Sama ayahku dulu sama bapakku dulu nontonnya film-film silat kayak gini cuy. Aku suka banget dulu masih kecil nonton film silat kayak gini ya. Berlawan tanpa menggunakan senjata, pakar dalam penggunaan senjata, berbagai teknik, dan melompat terbang di atas pokok. Itulah watak yang sering diceritakan dan dipertontonkan kepada masyarakat kini. Iya kan cuy, bisa terbang-terbang di atas pokok ya, di atas pohon ya. Namun apa yang Anda tahu mengenai silat ini? Tak akan Melayu hilang di dunia. Itulah ungkapan pahlawan terkenal Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang legenda pendekar bagi sejarah Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Oh iya, Hang Tuah yang terkenal banget ya. Beliau dikatakan individu yang paling handal berlawan dari kalangan Laksamana dan dianggap sebagai Mahaguru silat paling hebat dalam sejarah Melayu. Mahaguru ternyata ya. Dan silat inilah ciri-ciri utama yang ada dalam seorang pendekar. Silat bermaksud seni bela diri, yang berarti pergerakan mempertahankan diri yang melibatkan permainan senjata atau tangan kosong. Memang pakai tangan kosong cuy ya. Dan senjatanya pun paling keris ya, pedang gitu ya. Tapi kebanyakan pakai tangan kosong. Pakai ilmu apa ya namanya? Tenaga dalam ya. Wih, keren. Senjata utama yang digunakan oleh pendekar adalah keris. Keris Taming Sari adalah keris paling populer dalam sejarah Melayu dan ia digunakan oleh Hang Tuah. Oh iya, Taming Sari ya. Yuk kita lihat aja langsung ya. Wah, kehebatan pendekar-pendekar Melayu zaman dulu ini cuy. Ini pendekar Mustar dengan Kuatang. Film apa cuy? Pendekar merupakan pahlawan ikonik bagi orang Melayu zaman dahulu, dan ia juga membentuk ketamadunan bangsa dan satu idea yang menggambarkan visi bangsa tersebut. Secara ringkas, pendekar adalah pahlawan yang pakar dalam Ini film-film apa ini? Dari film apa pada ini? tahun 80-an dan Hang Tuah 90-an, ini. drama dan filem mengenai pendekar sangat diminati oleh penonton. Pulau, oh ini film-filmnya cuy ya. Pulau Pencak, Si Kampung Tualang, Keris Hitam Bersepuk Emas. Wih, keren-keren ini kayaknya filmnya. Berlawan tanpa menggunakan senjata, pakar Bertarung dalam tanpa menggunakan senjata, cuy. pelbagai teknik, dan melompat terbang di atas pokok. Itulah watak yang sering diceritakan dan dipertontonkan kepada masyarakat. Namun, apa yang anda tahu mengenai pendekar ini? Teruskan menonton. Siap, pendekar.
takkan Melayu Ini, hilang di Hang dunia. Jebat. Itulah ungkapan Hang Tuah. pahlawan terkenal Hang Tuah. Ya, Hang Tuah adalah seorang legenda pendekar bagi sejarah Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Beliau Terkenal dikatakan banget individu dia. yang paling handal berlawan dalam kalangan Laksmana dan dianggap sebagai mahaguru silat paling hebat dalam sejarah Melayu. Paling hebat dalam Dan sejarah silat Melayu. inilah ciri-ciri utama yang ada pada seorang pendekar. Silat bermaksud seni bela diri yang bererti pergerakan mempertahankan diri yang melibatkan permainan senjata atau tangan kosong. Okey. Senjata utama yang digunakan oleh pendekar adalah keris. Oh, ini Keris keris-kerisnya Tanjung Sari cuy. adalah keris Oh. paling popular dalam sejarah Melayu Mantap, dan ia keris-keris ini. digunakan oleh Hang Tuah. Jika dilihat di dalam drama atau rancangan TV, kebanyakan pendekar mempunyai satu kelebihan mistik atau istimewa iaitu kebal. Kebal. Kekebalan oh, ya. ini merujuk kepada amalan yang dilakukan oleh seseorang supaya dapat melindunginya dalam sesuatu perkara. Okey. Antara contoh kekebalan seseorang pendekar adalah tidak boleh ditempusi senjata seperti keris. Oh ya. Ilmu kebal ini bukanlah sesuatu yang aneh bagi Iya, masih banyak sekarang cuy yang kebal itu cuy. Di Indonesia, di Malaysia juga mungkin masih banyak yang kebal itu ya cuy ya. Kalau untuk kita, untuk bangsa Melayu itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Tapi kalau untuk orang Barat itu aneh cuy, bisa kebal kayak gitu cuy. Kalau kita nggak aneh ya, biasa aja ya orang kebal itu ya. masyarakat Melayu. Banyak cerita-cerita yang disampaikan membuatkan keterujaan kepada masyarakat dan ada yang mencari dan mempelajari ilmu ini. Secara umumnya, ilmu kebal ini didapati melalui dua cara, iaitu melalui amalan atau dengan pemakaian sesuatu benda yang Oh. menjadikan pemakainya kebal. Ya, ada yang pakai cincin. Dulu tuh ada cuy cerita cuy. Di mana ya? Di Indonesia itu kalau nggak salah ya. Jadi ada di pedalaman Borneo gitu, pedalaman Borneo atau di mana gitu ya. Jadi ada penjahat gitu ya. Terus ditembak-tembak cuy. Mau ditangkap gitu ditembak-tembak beberapa kali gitu kan. Pakai laras panjang, pakai senapang gitu kan, nggak mempan-mempan cuy. Malah ditantang polisinya, disuruh tembak terus. Sampai beberapa banyak peluru tuh habis tuh nggak mempan cuy, karena dia kebal itu cuy. Jadi ada orang yang tetangganya, jirannya tuh bilang kalau tembak cincinnya katanya. Cincinnya tuh yang buat kebal. Jadi ditembaklah oleh polisi cincinnya tuh. Setelah cincinnya pecah, setelah cincinnya rusak gitu, baru bisa ditembak cuy. Baru mati orang itu cuy, ditembak polisi cuy. Gila, keren banget cuy. Bagi mereka yang mendapatkan secara amalan, ia mungkin melalui pertapaan atau memakan sesuatu. Sementara Okey. cara pemakaian pula, ia mungkin berbentuk satu azimat atau keris dan seumpama dengannya. Satu contoh ilmu kebal dalam kisah Melayu silam adalah legenda Hang Tuah yang kebal Hang kerana Tuah. keris Taming Sari Oh. dan Masuri yang dikatakan tidak lut ditikam keris, sehinggalah keris pusaka keluarganya digunakan bagi menikam tubuhnya. Kelebihan seperti ini membuatkan musuh terutamanya penjajah pada waktu tersebut Ya. berasa gerun untuk berlawan. Nah, zaman dulu penjajah karena nggak bisa melawan orang-orang yang kebal, jadi mereka menghasut orang-orang Melayu juga cuy. Jadi orang-orang sakti yang Melayu tuh yang bisa dihasut disuruh bunuh yang kebal itu cuy. Dan sayangnya karena kita tuh mudah terhasut, orang-orang Melayu zaman dulu mudah terhasut ya, jadinya kita terpecah cuy, gampang dihasut. Jadi mereka penjajah itu menggunakan orang Melayu untuk melawan orang Melayu cuy. Itu liciknya mereka dulu zaman dulu cuy ya. Menghilangkan diri dari musuh atau halimunan adalah Halimunan. salah satu ciri-ciri yang ada pada pendekar. Oh, Seperti iya, ilmu ini juga kebal, bisa hilang, menghilangkan diri ini juga memerlukan amalan tertentu supaya ia boleh dilakukan. Sebenarnya, terdapat juga pahlawan yang bukan dari bangsa Melayu mempunyai ilmu halimunan ini. Ninja. Di Jepun, ia dilakukan oleh pahlawan ninja. Oh. Jika dilihat di dalam siri drama TV, Wah, ini kebanyakan kira pendekar sabun. mempunyai kelebihan melompat sangat tinggi dan Terbang. Wah. Yang menarik, ia juga berlaku terhadap drama TV pahlawan di China. Iya, di Kebanyakan Cina juga pahlawannya boleh terbang banyak. dengan mudah. Bisa Namun terbang apa kayak yang gitu menjadi ya? persoalan, adakah ia hanya sekadar lakonan ataupun Bener ia enggak ya benar-benar dulu tuh ya? berlaku pada zaman Karena dahulu? zaman sekarang Jika itu ditelinga, nggak ada lagi ilmu yang bisa terbang terbang-terbang atau kayak melompat gitu. tinggi ini kebanyakannya digunakan untuk bertarung sahaja. Dengan semua ini, ciri-ciri pahlawan atau pendekar bangsa Melayu menggunakan satu teknik seni bela diri iaitu silat. Silat, ya. Masyarakat Melayu pada masa tersebut menggunakan silat ini sebagai senjata untuk melawan musuh terutamanya penjajah dan bukannya menunjukkan kehebatan masing-masing.
Kehebatan yang ditampilkan oleh pendekar ini membuatkan mereka sering dijadikan orang kuat kepada sultan pada zaman dahulu. Iya. Ini adalah pahlawan Melayu Wow. yang telah berjuang dan mempertaruhkan Banyak nyawa nih, cuy. mereka untuk Nama-nama mengangkat pahlawan Melayu. ketidakadilan penjajah. Mungkin Datuk ramai yang Pahaman, mempertikaikan kebolehan Kilau, mistik Tun mereka Perak, ini, Tok Moris, namun Datuk tidak Siam boleh Menggagap. dinafikan. Ui. Mereka ini sudah tercatat di dalam sejarah bahawa mereka adalah pahlawan terbilang di zaman tersebut. Oke. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Maharaja Lela. Oke, siap. Iya, mantap. Woi, memang kalau zaman dulu tuh orang-orang zaman dulu itu sakti-sakti banget ya, cuy. Seperti aku bilang tadi, cuy, para penjajah zaman dulu tuh karena nggak bisa melawan orang-orang yang kebal, melawan pendekar-pendekar yang kebal, ya mereka menggunakan pendekar juga untuk melawan pendekar ini. Kita tuh gampang dihasut, gampang diadu domba dulu, cuy. Makanya kita terpecah belah dulu, cuy. Kalau seandainya dulu tuh bangsa Melayu tuh tidak gampang dihasut, tidak gampang diprovokasi oleh penjajah, pasti kita jadi kuat, cuy, dulu, cuy. Siap. Dan itu dia tadi, cuy, cerita singkat ya tentang pendekar zaman dulu di tanah Melayu. Ada Hang Tuah yang paling kuat tadi ya, yang dijuluki Mahaguru karena dia adalah laksamana paling kuat zaman dulu ya. Laksamana paling kuat zaman dulu tuh keren banget ya. Kesohorannya memang sampai kemana-mana ya. Tapi satu yang aku belum percaya dari semua cerita itu, kalau zaman dulu tuh bisa terbang-terbang sampai terbang-terbang kayak gitu, cuy. Karena aku belum pernah melihat dengan mata kepala aku sendiri, cuy, manusia itu bisa sampai terbang-terbang kayak gitu. Mungkin zaman dulu mungkin ada, tapi sekarang tuh nggak ada lagi ya, nggak ada lagi sama sekali. Tapi kalau kebal aku sudah pernah lihat dengan mata kepalaku sendiri, jadi aku percaya orang kebal itu, cuy. Tapi kalau orang yang terbang-terbang kayak gitu, belum percaya aku, cuy. Karena belum melihat dengan mataku sendiri, cuy. Ya, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.